Sedikit mencontohkan, Bung Karno itu jadi presiden dari 17 Agustus 1945 sampai dengan 67. Bu Megawati Soekarno Putri, anak presiden, 24 Maret 1999 jadi ketua partai. Dengan perjuangan sendiri, bukan bapaknya udah gak ada, udah meninggal. Dan 21 Oktober 1999 itu 23 Juli jadi wakil presiden RI. Dan 23 Juli sampai dengan Oktober 2004 menjadi presiden RI. Dan Puan Maharani baru 1 Oktober 2019 jadi ketua DPR RI. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Nah, kemudian Pak Harto 32 tahun. Saat 1 tahun terakhir baru Mbak Tutut 14 Maret 98 hingga 21 Mei 98 jadi Menteri Sosial. Itu pun melengkapi KKN-nya kan. Padahal cuma menteri, hak prerogatif presiden untuk ngangkat. Jatuh juga Pak Harto. Pak Habibie nggak ada masalah. Presiden Abdurrahman Wahid nggak ada masalah, anaknya nggak ada yang ikut cawe-cawe, ya kan? Pak Bambang Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 sampai dengan 2014 10 tahun juga. 2014 itu Agus Harimurti itu masih pangkat mayor, kasih obrigi pelindung 17. Itu suatu hal yang sangat biasa. 2016 komandan batalion sangat biasa karena dia udah letkol. Setelah turun baru 2017 cagup pilkada DKI dan tidak berhasil. Bapaknya sudah nggak ada, itu sudah bukan presiden kayak gitu. Lewat 15 Maret 2020 ketua Partai Demokrat dan baru kemarin 21 Februari 2024 menjadi menteri. Akhirnya dan ruang entah ikut cawe-cawe. Ini adalah tauladan dari presiden-presiden sudah meninggalkan jejak jadi presidennya. Tidak mengorbankan harga dirinya, kehormatan dia hanya untuk keluarganya. Tapi Presiden Joko Widodo di akhir jabatannya ini dengan berbagai luk-luk yang 3 periode segala macam, Gibran anaknya, ya kan, dipaksakan dengan berbagai cara, baik pelaksanaan pendaftaran sampai dengan pelaksanaan yang tadi dijelaskan oleh Pak Koto tadi. Ini yang sangat luar biasa. Tetapi saya ingin menjelaskan, tolong disorot ini ya, agar publik tahu bahwa Undang-Undang APBN disahkan tahun 2024 ya. Tahun 2024 disahkannya 21 September 2023 dan diundangkan 16 Oktober 2023. Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN 2024. Ini penting ini. Ini penting. Bantuan sosial harusnya, tolong kameranya ke sini. Supaya publik tahu. Ya. Bantuan sosial harusnya berakhir pada November 2023. Rapat Kabinet 6 November 2023, Jokowi memutuskan memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024. Hanya keputusan seorang presiden tanpa persetujuan DPR dan tidak ada undang-undang APBN. Bisa dia buat harusnya undang-undang APBN, P ya, perubahan. Ini tidak. Bayangkan. Dari ini saja sudah melanggar. Kemudian perpanjangan bantuan sosial ini tidak ada di dalam APBN 2024 karena sudah diputuskan. Setelah APBN Undang-Undang pada 16 Oktober 2003, artinya pemberian bantuan sosial melanggar Undang-Undang APBN dan Undang-Undang Keuangan Negara. Dua sekaligus yang dilanggar. Ini fakta. Kalau dikatakan saya membuat berita bohong, silahkan. Oleh karena itu, Bu Sri Mulyani mengambil anggaran bansos dari kementerian dan lembaga lainnya yang dinamakan automatic adjustment sebesar 50,2 triliun. Itu kalau tidak salah disapu rata tiap-tiap kementerian 5%. Ini pun tidak boleh. Bu Sri Mulyani mengatakan alokasi anggaran bantuan sosial yang terindikasi kuat melanggar undang-undang ini atas perintah Presiden Joko Widodo. Firm itu.
Dan alokasi anggaran bantuan sosial dari kementerian dan lembaga lain melanggar pasal 15 ayat 5 Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 yang berbunyi APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program kegiatan dan jenis belanjanya. Enggak ada ini. Undang-undang APBN yang sudah disetujui DPR tidak boleh dirubah pihak manapun termasuk Presiden Joko Widodo. Melalui pemblokiran automatic adjustment, APBN hanya dapat diubah melalui mekanisme perubahan APBN yang disetujui DPR yang saya sampaikan tadi. Arahan atau instruksi Presiden Joko Widodo untuk memblokir anggaran kementerian dan lembaga juga melanggar Undang-Undang anti KKN dan penyalahgunaan kekuasaan Presiden. Karena keputusan Presiden Joko Widodo untuk memperpanjang bantuan sosial secara mendadak ini bermotif politik dan nepotisme untuk mendongkrak elektabilitas dan memenangi Gibran. Artinya bantuan sosial dadakan tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan masyarakat. Mengapa? Karena itu Joko Widodo terindikasi kuat juga melanggar pasal 5 ayat 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Setiap penyelenggara negara wajib untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut definisi pasal 1 angka 5 nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Masuk juga ini, itu barang. Pemberian bantuan sosial dadakan Joko Widodo termasuk perbuatan melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya, anaknya, dan kroninya. Presiden Joko Widodo juga diduga keras melakukan penyalahgunaan wewenang kekuasaannya dengan memaksakan memberi bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa ada mata anggaran di dalam APBN 2024. Tidak ada itu, nggak ada. Keberanian yang luar biasa itu. Nomor 15 ya. Ya. Udah masuk, Pak. Selanjutnya, pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Terakhir, pemberian bantuan sosial untuk presiden dan menteri lainnya tanpa melibatkan Kementerian Sosial melanggar tugas pokok kementerian dan termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Lengkap sudah, Pak. Karena pemberian bantuan sosial dadakan tersebut dapat dipastikan tidak tepat sasaran karena dibagikan di tengah kerumunan massa tanpa ada data penerimaan bantuan karena data tersebut berada di Kementerian Sosial. Coba bayangkan, luar biasa itu. Jadi sangat-sangat luar biasa, ya saya katakan semua yang dilakukan tadi rangkaiannya jelas cacat moral. Mengapa itu dilakukan? Nah ini dia, Bu Gusnur. Jadi jangan nyalakan quick count, real count jangan. Saya minjem kata-kata Profesor Dahlan. Yang terjadi sekarang ini adalah kebenaran baru. Kalau kebenaran menurut Dima, Bu Gusnur, orang kampus kan, Pak, itu kan kebenaran berdasarkan fakta-fakta kan, ya kan? Sekarang nggak berlaku itu, Bos. Enggak, kebenaran berdasarkan friksi. Kebenaran berdasarkan friksi. Yang dilakukan quick count kan friksi itu. Mana ada 800.000 sekian, cuma 2.000. Sekarang kalau quick count itu berani, dia menyampaikan, saya berdasarkan saya ambil sampel dari 2000 TPS, sebutkan TPS-nya.
Iya dong. Sebutkan TPS-nya. TPS mana-mana saja. Nanti kita bisa lihat, benar nggak itu?